Lulusan Kaliwungu langsung melerai saya dan panitia. Saya hampir gelut, saya disuruh geleleng. Muslimat bilang, mumpuni jangan salah paham. Di sini geleleng iku artinya turunan. Istirahat leye-leye. Turunan tapi ora turu. Turunan tapi matane ora merem. Tak jawab, oh geleleng. Tapi nang Cilacap geleleng iku artine iwak pan mati. Beda mah klepek-klepek. Kalau di tempat saya yang klepek-klepek mah ayam. Tapi kalau ada ikan di kolam udah kepanasan panon poe, udah kepanasan matahari kok berenangnya udah mereng-mereng, cara Cilacap geleleng. Lah ternyata di Indramayu geleleng turunan. Nang Cilacap iwak pan mati. Hampir saya salah paham. Dan saya akhirnya belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya akhirnya belajar dengan bahasanya yang wong Indramayu nggak ketang sitik. Anak pragat, Cilacap gak ada pragat, anane rampung. Selesai nang kene pragat, nang Cilacap rampung. Lah kalau rampung dibawa ke sini mungkin kurang familiar. Gak mungkin dong saya orang ngapak ceramah di wong Sunda mutlak pakai bahasa ngapak, gak bisa bu. Orang ketang wilujeng sumping, kudu ngarti. Akang Haji sorbana palit naka Cilamaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Ini sebenarnya saya kepingin ikut dangdut akademi pak, tapi takut kalah sama Lesti, jadi niatnya saya urungkan. Akang Haji sorbana palit naka kota Maus. Akang Haji sumangga calikna sesarengan ngaos. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono, kajen heman, entesai ngobrol di jalan. Kasok pondok, kasok panjang, gak boleh nyeladang nang dalan. Yang ngomong-ngomong siapik, tapi nek ngomong turut dalan entesai bu. Betul saya ngomong. Saya ngaji sampai Papua, saya belajar kiranya apa bahasa yang gak boleh keluar di sana. Dan ternyata kita orang Jawa ada dua kata yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi menurut orang Papua amat sangat menyakitkan hati dan gak boleh disampaikan di halayak umum seperti ini, takutnya buat jadi bahan olok-olokan. Saya ngaji sampai Taiwan, rakyat sie-sie ni hao mahau ni wo aini. Kudu ngerti gak ketang sitik buat apa? Ngangkat rasa bahagia dan bangganya orang sana. Maka sampai hari ini saya belajar ngaji untuk menghormati tradisi. Ada tradisi yang memang asal usulnya kita nggak tahu dan nggak boleh kita mengolok-olok tradisinya orang. Contoh ya di Aceh, orang kalau mau lidu Rasul di Aceh itu sampai saking cintanya makan Kanjeng Nabi, baca sholawatnya tuh udah kayak Qodiri anak Sabandi toreko pak. Lu baca sholawat udah sampai begini. Saking enaknya pak, udah di dalam hati tuh udah rasanya kepingin ketemu sama Kanjeng Nabi. Jadi baca sholawat sampai enak banget sampai begini. Kalau toreko Qodiri anak Sabandi itu kan torekonya nggak jahar tapi di dalam hati. Jadi sekali ngucap la ilaha illallah, udah paling kolbu paling dalam. Udah pokoknya sholawatan
Oh bentar, ada yang minta sholawatan Pak. Oh bentar, ini kan ngajinya sampai jam 2 subuh. Ibu minta sholawatan. Oh ada grup rebananya. Kira ini nih jilbab pink grup rebana soalnya. Oh paduan suara. Oke, ini mumpung lagi bahasa tradisi. Baca sholawat nggak pakai alat musik aja udah indah. Ya nggak? Betul nggak? Tapi kenapa ada rebana, ada qosidah? Adalah dalam rangka supaya kita balance dengan zaman. Ketimbang kita ini diterjang oleh paham-paham liberal, orang main DJ, TikTok, bokongnya pating kerenggut, dolanan TikTok. Ikan mending nabur rebana. Betul? Sholawatan saking cintanya apa nggak boleh kita seneng baca sholawat? Maaf ya, orang tukang copet habis nyolong aja seneng. Tukang copet loh Pak. Maaf ini penggambaran rada kasar. Tukang copet habis nyopet seneng Pak. Besok nyopet lagi Pak. Masa kita baca sholawat seneng Pak, puas? Masa nggak boleh baca sholawat ambil ditabui rebana? Ini ada tradisi. Yang terpenting tradisi kita jangan sampai melanggar syariat. Ada tradisi yang memang justru harus disesuaikan dengan syariat. Contoh mahrul misli. Apa itu mahrul misli? Mahar yang disesuaikan dengan tradisi adat daerah kampung calon pengantin perempuan. Contoh, maaf Pakku, biar gak ngantuk saya tanya Pakku. Kalau di desa Wanajaya, mahar itu sampai berapa juta? Gimana? Semampunya, sekuatnya calon pengantin cowok. Oh, soalnya Pak, kalau mahrul misli itu memang harus disesuaikan dengan daerah kampungnya calon pengantin perempuan. Gak boleh terlalu mahal, gak boleh terlalu murah. Kalau terlalu mahal ataupun terlalu murah, nanti jatuhnya kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh nih, saya kemarin ngaji di Kalimantan Tengah. Saya itu ngobrol-ngobrol sama panitia. Iseng saya tanya, ternyata di sana mahar itu 1 juta guys. Itu paling murah. Umumnya itu 60 juta. Kenapa orang Kalimantan Tengah mahar kok rata-rata 60 juta? Karena di sana rata-rata pengusaha bos iler. Bener, iler bukan sembarang iler, wong ilernya iler walet. Ilernya iler manuk walet. Ya Allah ya Rahman, bisnis kok iler ya Bu. Paling murah iler walet itu, sarangnya walet paling murah itu sekilo 9 juta. Itu paling murah. Dan pernah katanya mencapai harga fantastis 1 kilo 29 juta. Ya pantas Pak, mahar 60 juta di sono. Orang bisnis iler dan bisnis kelapa sawit. Tapi saya kasih tahu ya Bu, sesugi-sugi pengusaha kelapa sawit, saya itu nggak doyan es kelapa sawit Bu. Iya orang minyak kabeh. 60 juta di Kalimantan Tengah. Ini untuk gambaran saja, umpama ya di desa Wanajaya mahar itu rata-rata katakan 5 juta lah umpama. Berarti kalau memang tradisi adatnya turun temurun dan memang 5 juta di Wanajaya, berarti calon pengantin kakung itu harus tahu jangan terlalu mahal dari 5 juta dan jangan terlalu murah dari 5 juta. Kalau terlalu mahal nanti jatuhnya makruh tanzih. Berarti nanti lama kelamaan bikin standar sendiri, bisa nganti wadon kenora payu laki. Angger sampai menciptakan standar harga sendiri, sampai-sampai nggak ada patokannya, bisa bahaya. Dan sebaliknya, kalau terlalu murah, jatuhnya pun tetap makruh tanzih. Walaupun nikah itu pakai cincin terbuat dari besi, sah nikahnya. Tapi walaupun sah nikahnya, syarat maharnya itu nggak terpenuhi. Karena salah satunya adalah yaitu tadi mahrul misli. Saya kemarin di Jawa Timur ada kejadian, seorang perempuan pengantin wadon
menerima mahar sebuah linggis. Sah nikahnya Pak, tapi nggak terpenuhi syarat maharnya. Kan akhirnya jadinya makruh tanzih, tetangga pada ngegosip, ih berarti ngesok malam pertama ya dilinggis ya. Pengantinnya jawab, ye sing rabi sing payu laki be aku kok ngapain ngurusi lambene tanggane. Kalau mentalnya kuat mah silakan, kalau memang mentalnya kuat mah silakan, kupingnya kandel mangga. Tapi makruh tanzih ini kalau terlalu murah, sewaktu-waktu di dalam rumah tangga terbentur masalah, mesti sing wadon ngodek-ngodek, mesti sing wadon ngomongnya blesak, sing wadon ngucap pak. Jadi bojornya aku rasa kaken pola lah ya, kelingan bapaknya bojo karo aku kan mau modal kolor-kolor wungkul. Si bapaknya jawab, ye modal kolor-kolor tok tapi kan ana linggise. Itu yang disebut makruh tanzih itu. Jadi yang namanya tradisi itu memang nggak boleh diolok-olok, pasti ada sejarahnya dan ada dasarnya, apalagi dari para pendahulu. Kayak contoh saweran di majelis taklim itu sebenarnya nggak ada di dalam syariat. Tapi maaf Kiai, saya pertama disawer itu di pengajian malah dulu tahun 2016 nang Indramayu. Pas waktu itu saya pengajian lagi baca sholawat begini, ya muhaimin ya salam. Waktu itu suara saya lagi bening-beningnya Pak. Ketawanya nggak usah ngecek. Sampai sekarang juga masih bening, cuma ya agak kemerasak dikit Pak. Lepas lagi saya baca sholawat, tiba-tiba ada seorang kiai pakai sorban, bawa duit 50 ribuan 2 lembar, dilempar ke panggung. Tapi saya biarin tuh, mau dilempar. Kalau dicungin buat saya kan buat saya, tapi nggak dicungkan berarti kan nggak buat saya biarkanlah sampai sholawatnya selesai. Lanjut pas ceramah ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni ikut duitnya dititor dingin anu saweran. Dek, kaget kula, hah aku disawer. Maaf kalau saweran rada kasar soalnya di tempat saya, tapi akhirnya makin ngulon. Saya baru tahu Pak, saweran itu bervariasi. Belum lama kemarin Sohibul Hajat ngundang saya, pas saya baca sholawat ternyata Sohibul Hajatnya udah nyiapin duit 50 ribuan, ratusan ribu, diikat tali rafia, dibikin kalung. Ya Allah, Pakku nggak usah ngerogoh sakatok Pakku, ya Allah. Saya kira tadi Pakku begini lagi mau ngerogoh sak dompet, ternyata kukur-kukur. Nggak usah repot-repot Pakku, saya cuma cerita aja. Dan ternyata itu duit udah dibikin kalung di tali rafia. Dan ketika saya baca sholawat ada 5 orang ibu-ibu naik ke panggung, terus dikalungin duit Pak. Ya Allah, sebenarnya orang ketang sedikit, saya tahu hukumnya, tapi mau saya tegur langsung. Ini yang punya hajat. Kalau ditegur nanti kewirangan izin, nggak ditegur ya eman-eman Pak. Ketang ke ratusan ibu kabeh. Saya mulai sengaja begini. Akhirnya saya memberanikan diri, saya tanya salah satu bunyai di Indramayu, ternyata saweran itu niat awalnya adalah tabarukan. Sodakoan kalau ada kori-koriah lagi baca Quran, disawerlah duit. Niatnya supaya yang nyawer anak keturunannya, supaya ketularan berkahnya yang seperti kori-koriah itu tadi. Niat awalnya seperti itu. Yang pas rame kemarin viral, ada koriah baca Quran, ternyata bapak-bapak nyawernya itu mawi duitnya diselempetin ke jilbabnya yang lagi baca Quran.
sambil dihambur-hamburkan di atasnya. Akhirnya saling olok mengolok lah, dikatanya itu amalianya orang NU, jere iku adate wong NU dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan itu bukan bagian dari amaliyahnya orang NU, tapi itu hanya sekedar tradisi yang ada salah paham di masyarakat. Maka kita kaji sebentar dari salah satu sarah kitab Safinah. Di dalam sarah kitab Safinah, orang baca Quran, megang mushaf Quran, dengerin ayat suci Al-Quran, itu ada adabnya. Di antaranya menurut kitab Safinah, pertama, orang mau nulis ayat suci Al-Quran, walaupun cuman bismillah, tapi kok niatnya buat bacaan, maka yang nulis harus dalam keadaan suci berwudu. Kalau kaligrafi, sekarang kan punten ya, kaligrafi itu banyak yang buat hiasan di tembok. Dan ternyata yang nulis itu ternyata bukan orang alim, kadang-kadang orang biasa, seniman. Syukur yang nulis kaligrafi dalam keadaan suci berwudu. Tapi kalau ndak berwudu tidak apa-apa kalau nulis hanya untuk kaligrafi. Itu menurut sarah kitab Safinah. Yang kedua, yang namanya al-kufru lalil maksiati. Orang kafir, orang yang berbuat maksiat itu belum bisa dikatakan orang kafir. Saya ulang, al-kufru lalil maksiati. Orang berbuat maksiat belum mesti disebut orang kafir. Sebab lakinal kufru, yang disebut kafir itu adalah justru litarkil hormat. Apa itu tarkul hormat? Tarkul hormat adalah orang yang suka menyepelekan, orang yang suka merendahkan, bahkan hilang hormatnya. Contohnya di dalam sarah Safinah, orang nyimpen duit di dalam mushafnya Al-Quran itu disebut namanya tarkul hormat. Ngece karo ayate Gusti Allah, menghina karo ayate Gusti Allah. Dan termasuk kemarin ada kejadian, ibu-ibu ngomong, mumpuni di sini lagi banyak tuyul. Saben rumah pada kelangan duit, pasti langiku ayah maghrib. Nek lagi pas ditinggal sholat jamaah masjid, duitnya pada hilang nang omah. Akhirnya kita tanya dan kita punya inisiatif. Akhirnya duitnya kita coba tuh disimpan di dalam Al-Quran, tetap hilang. Jebule tuyul ora wedi karo Al-Quran. Ya apa jangan-jangan tuyul endah seireng ya? Akhirnya jadi ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam mushafnya Al-Quran. Ini beda Bu dengan yang sedang kita laksanakan di Nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah ada salah satu ayat yang kita tulis di dalam kertas, kemudian di dalam malam Nisfu Sya'ban silahkan kertas ini yang sudah ditulis ayat suci Al-Quran kemudian disimpan di dompet. Ini adalah salah satu amalia ijazah supaya rezekinya lancar dan barokah. Itu beda dengan amalia yang tadi disampaikan. Kalau duitnya disimpan di Al-Quran itu ndak boleh, namanya tarkul hormat, ngece karo ayate Gusti Allah. Maka berarti ada orang baca Quran sampai nyawernya ini nggak punya aturan. Tentu ini menurut sarah kitab Safinah namanya tarkul hormat. Orang yang hilang adabnya, orang yang hilang rasa imannya. Soalnya apa? Ini tarkul hormat disebut, maaf ya punten, setengahnya kafir. Na'udzubillahi min. Maka kembali lagi, orang NU, mari kita jaga kehormatan orang NU. Dengan yang pertama, keguyup rukunan kita di dalam masyarakat dan kita menjaga amaliyah kita. Dan alhamdulillah mumpung bulannya masih Sya'ban dan malamnya Nisfu Sya'ban, kita doa sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajabah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadana
wa sya'bana wa ballighna ramadhana sareng Allahumma barik lana fi rajaba Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna ramadhana Allahu ya Rabbi berkahi hidup kami, anak-anak kami, keluarga, rizki kami. Bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan nanti berkahilah kami Allah Rabbul Izzati. Monggo Allahumma barik lana fi rajaba Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna harum bau surga belum kami cicipi, namun nafas kami berkah nikmat-Mu Rabbi. Terimalah segala amal ibadah kami, ampunilah dosa, bersihkan hati kami. Irfa Allahumma barik lana fi rajaba Allahumma barik wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna. Sehatkanlah badan dan juga jiwa kami, berkahilah akal sebab thalabul ilmi, lembutkanlah hati dengan zikir dan ngaji, ikhlas beramal agar hidayah menanti. Sareng Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebenarnya anak tambahan doa Pak niku mangke niki syair kula dewek sing nyusun mumpung bulannya bulan Sya'ban pas bengi nisfu Sya'ban. Anak tambahan doa tapi doanya rada sensitif, tapi moga-moga enggak sensitif jadi barokah doa. Begini doanya Pak. Kalau memang rizki dekatkanlah jodoh kamu. Tuh kan baru ngomong wis deg-degan kula Bu. Nggak apa-apa nggak Kiai, mohon barokah doanya. Selewis kelung seki 17 tahun soalnya. Nggak khawatir sih, cuma rada was-was.
Kalau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Kalau sudah jodoh, maka ridhoilah kami. Pantaskanlah kami jadi suami. Mawaddah warohmah hingga surgamu nanti. Makasih Pak atas doa dan dukungannya. Rasanya seneng nemen niki kula ngaji nang daerah Desa Wanajaya. Semangat pisan alhamdulillah. Sampai hari ini ngaji saya tadi berangkat harus mampir dulu ke rumah sesepuh. Habis dari rumah sesepuh barulah ke rumah panitia. Dari rumah panitia saya pulang nanti subuh. Jadi saya tadi bilang sama ketua panitianya Pak Haji Amin. Mana nih Pak Haji Amin? Oh tanggane Pak Haji Sarmin. Saya tadi telepon sama Kaji Farhan juga. Pak Haji nanti saya naiknya gasik ya. Saya ditanya balik, gasik-gasik panare ngendi? Iku ibu. Tak jawab kan, gasik-gasik soalnya kan iki lagi musim penculik. Kaji Farhan ngomong maning, siapa simpan nyulik kowe? Tak jawab maning, aku naik ngaji ke wengi niku bahaya Kaji Farhan, Kaji Amin. Apalagi aku kan bocah. Bocah tua. 17 tahun durung payu laki kan bocah aku. Arane bocah ngaji ke wengen iku bahaya. Apa maning muawan ora turu. Nek awan ora turu kan bengine rewel, Bu. Jadi tadi saya memang minta sama panitia ngajinya lebih awal supaya apa nanti setelah kita pulang pengajian bisa melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, lanjut sholat tahajud, karena sholat witir, sholat hajat, sewarnane sholat. Ya ya jenenge arane ikhtiar mumpung apa? Mumpung dikasih waktu bengi nisfu Sya'ban iki darane kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat karunia nih Gusti Allah diparingaken kepada manusia kalau dibandingkan dengan harta yang kulanjenan kumpul-kumpulna ternyata lebih gede karunia dan rahmatna Gusti. Gede karunia nih Gusti Allah buktinya tebengi iki pangambungnan jenengan napas irungnya bisa bekan, asup metu, asup metu, asup metu. Asup itu masuk ya kan? Masuk cara kene apa? Manjing, manjing metu, manjing metu. Orang majek orang bayar, meripatnya keyip-keyip orang main dadak nyeklek saklar. Bisa keyip-keyip lu nyu nemen gue kesapa sih ngasih oli? Langka oli ini bisa keyip-keyip lu nyu nemen. Tangan wesi kena ditekuk, sikile si kena ditekuk. Iki nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Bayangin kalau Gusti Allah ngasih kemiskinan sama kita, tangan gak bisa ditekuk, sikil ora kena ditekuk. Nek sampai tangan sikil ora kena ditekuk mah bapak ni rumah tangganan manuke nganggur. Iki udah lagi cerita jorok Pak. Iki arane atafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunah 1000 rakaat. Tak wae ngerti Pak. Anane kewan arane kemreki. Ibu tahu kremeki mboten? Cara kene apa? Kremeki iku sedulure tengu, adine kami tetep. Lek kremeki kewan cilik samana keurip nang Cilacap ngerti kremeki nganti Subang ngerti kremeki berarti kan kremeki ini manak nek manak berarti kremeki ini meteng nek kremeki ini meteng ya bulungane gedene sapira gone manjing na ora kesasar. Pikir maning kawit tinggi durung finish kulang gue mikir lah kremeki ku meteng
Berarti kan anak keremeki lanang, anak keremeki wadon. Nek anak keremeki lanang, anak keremeki wadon. Berarti anak keremeki gelem selingkuh. Lah keremeki kan uripe nang kelek. Ya kan? Lah urip nang kelek ku ambekan. Berarti keremeki ini mangan. Nek keremeki ini mangan duwe rezeki. Nek duwe rezeki berarti keremeki duwe banda. Nek keremeki bisa duwe mangan, bisa duwe banda, bisa urip, berarti nganti nang kelek kemereki ulih rahmat ora keliwatan nang Gusti Allah, Bu. Lah ku ana menungsa bentuke lebih sempurna ketimbang keremeki ora gelem salat. Berarti kalah karo ya iku pinter. Iki lembing. Lembing, Pak. Lembing iki kok bisa mambune nemen kayak iki? Siapa sih ngasih parfum iki? Ayo pikir bareng-bareng. Ora apa-apa pancen mumet, rada mumet iki. Tapi mari kita pikir bareng-bareng iki arane atafakkaru sa'atan fil alfiraqatin lebih gede. Ganjarane wong mumet ketimbang salat sunah seurakaat iki gelem mumet ya. Lembing kok mambu nemen. Sing ngasih parfum siapa? Mengkreng, tahu mengkreng enggak? Lombok. Cara kena apa? Ceplik. Apa? Sabrang. Oh. Anak ceplik, anak sabrang. Aku nambah krungu iki. Bener aku nambah ngerti informasi iki lewat wong Subang. Sunda ora, Jawa ora. Anak ceplik, anak sabrang. Sabrang kok bisa rasanya pedes? Gue sing nyuntik rasa gue siapa? Ayo pikir bareng-bareng Jajal. Kan mau ijo, lo kok bisa abang sing ngecet siapa Jajal? Iki sing dimaksud ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bapane salat Gusti Allah ora untung, Pak. Bapane enggak salat pun Gusti Allah ora rugi. Tapi salat iku dudu masalah untung rugine Gusti Allah, tapi menungsane sing butuh Gusti. Butuh Gusti Allah. Kira-kira butuh Gusti Allah apa ora? Butuh Gusti Allah apa ora? Lah kok urip ora gelem salat. Cempek-cempek. Kinyong ngomong ki serius banget Kinyong. Nganti lu ali segatuk iki. Oh ki serius nemen aku ngomong. Salat jenengan Gusti Allah ora untung. Bapane ora salat pun ya ora rugi Gusti Allah. Allah tetap Gusti Allah. Tapi salat iku merga menungsane sing butuh Gusti. Mulane kenapa nisfu Sa'ban pengajian padahal sing diundang ki bocah cilik, wis cilik ireng tonggos maning, Bu. Supaya kita bisa membedakan mana wong pinter, mana wong cerdas. Karena punten, pinter karo cerdas iku beda. Halo? Halo? Pinter karo cerdas iku beda. Bu Sartina. Pinter iku karena dibentuk. Pinter iku karena belajar. Pinter iku karena dilatih. Tapi nek cerdas iku karena dibentuk. Cerdas iku karena keadaan. Wong nek tesi urip iku nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Nyontek pindah sebelah mana mbok ora ngerti. Assalamualaikum. Anu ngajine sampai jam 2 subuh kan? Pinter karo cerdas iku beda. Pinter iku karena dibentuk. Tapi cerdas iku sebab keadaan. Wong nek tesi urip iku nembe bisa mikir pinter.
Tapi nek wis mati bisa nembe mikir cerdas. Tak buktik nage nyontakon terus ngisi urip. Assalamualaikum. Masih ambekan? Berarti urip ge. Ki kana wis bengi, aku pingin jenengan jawab sing kepenak baen, Bu. Sing kepenak baen ya. Antara ban bekas karo emas sekarung, iku leuwih larang ban bekas apa emas? Iku jawabane wong pinter. Jelas dong. Ban bekas karo emas sekarung leuwih larang emas sekarung, iku jawabane wong pinter. Tapi ada orang nggak bisa berenang, nggak bisa ngelangi kecemplung empang, gelagepan ketilem. Kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, iku jawabannya wong cerdas. Pinter karena dibentuk, cerdas karena keadaan. Wong tesi urip orang mung pinter tapi licik. Licik ke wong esi urip, kepingin ban bekasnya kecandak, emas sekarungnya digondol. Licik ke wong esi urip. Tapi kalau wis mati, napas udah sampai tenggorokan, napas udah sampai kerongkongan, nembelah bisa mikir cerdas. Jebule antara banda karo salat, penting salate ketimbang bandane. Antara ngaji karo plesir healing, lebih penting plesire apa salate? Penting salate ketimbang plesire. Tapi bisa mikir cerdas begitu bareng wis nglakoni mak. Ibune sing guyu karo nggawa putu. Sambil guyu ngomong, "Oh, berarti kau sing lagi turunan nang alam kubur lagi mikir cerdas." Nek cerita bisa ngomong, pingin balik maning urip kaya sampean. Janji karo Gusti Allah pingin dandani ngamale, kepingin banda sing gulang selengan disodakona kabeh. Tapi kan wis kadung turun nang alam kubur, ora bisa menyat maning, Bu. Maka kenapa hari ini pengajian karo bocah cilik ireng tonggos? Iki kekarepane panitia, kita nggak cuma jadi orang pinter, tapi jadi wong cerdas. Mbah Kiai, ilmune lebih tinggi ketimbang kula, Bu. Wong kula sekuku irenge Mbah Kiai kula ora gadah ilmu. Boro-boro sekuku irenge kula iki bocah kencur wingi sore. Minyak belek lancung ora gepeng. Kenapa Mbah Kiai tetap rawuh teng mriki? Kenapa Mbah Kiai tetap hadir bahkan mau mendengarkan saya? Beliau adalah orang-orang yang cerdas di atas rata-rata manusia. Kalau cuma mikir pinter, nggak mungkin datang di sini, Bu. Karena beliau sebelum saya dok saja sudah berpikir cerdas. Orang ketang ke bocah nek ngomong salah tak selentik nang aku. Kayak gitu maksudnya Kiai. Jadi saya ini masih santri, saya niatnya adalah sorogan. Tahu sorogan nggak? Setoran hafalan. Arane nang pondok iku sorogan. Dadi kula niati mangkat mriki kula mboten tausiah, tapi niate kula sorogan Kiai. Nek kula seladi selentik tabok bae kula ikhlas Kiai. Begitu Kiai. Kita tapi ngone nabok aja milih Kiai. Selentik bae kupinge Kiai. Anu iki santrine wis mandan perawan gede. Jam pira? Jam salapan. Gimana cerita jam salapan? Wong kula munggah mau jam 9:15. Iki jam 11 kurang 4 menit. Kok ngomongnya jam 9 tomak minanas. Kejebak sampean. Tomak minanas kan minteri wong. Lah aku takun jam pira lah jam 11 ngakune jam 9 berarti sampean minteri aku tomak minanas. Bercanda Bu. Niku karena saking senengnya melu ngaji mumpung nisfu Sya'ban. Jadi akhirnya jenengan terpaksa ngebohongin saya. Nggak apa-apa saya maafkan walaupun nggak minta maaf. Tadi saya berangkat dari rumah jam 6 pagi, jam 6. Nah, jam 6 saya pengajian dulu tadi dari mana ya lupa, Cikarang. Cikarangnya berarti Kabupaten Karawang, kecamatannya
Cilamaya Wetan, desanya Cikarang. Dari Cilamaya saya pindah ke sini, dari sini langsung besok pagi di Indramayu lagi saya, tetangga kabupaten. Gua nanya, ya wis ki mikir tak gletakna nang aku nek ora takon. Memang sampean gak takon, tapi saya lagi ngasih informasi. Terima kasih. Oh ya nggak apa-apa Pak. Saya ini anak suka guyonan. Ketika diguyoni ya jangan mangkel Pak. Begitu sifatnya. Maka alhamdulillah saya ini jomblo tahan banting Pak. Tenang saja. Mental saya udah sekuat baja Pak. Maka alhamdulillah saya tadi naik agak awal dan ini memang sudah berarti sampai rong jam kurang seperempat. Subhanallah. Sampai jam loro. Ya aku kalau ngaji ini munggah jam sanga kom pragate jam loro, aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak ngapa. Bercanda Bu, maksudnya sing dawa amal pahalane gitu maksudnya aku. Ngomongnya jangan nantang perkara sampean. Maka alhamdulillah tadi Pak Kiai, Pak Kuwu, panitia memohon barokah doa supaya ngurip-urip masjid kita yang katanya masjidnya udah jadi lama tapi masih punya utang. Dan utangnya minta saling pengertian dari warga masyarakat untuk marilah masjid kita, tempat kita beribadah, agar supaya dengan keikhlasan dan buat ibadah juga enak. Maka mari kita masyarakat saling bahu membahu supaya masjid kita pun enak ditempatin, biar Allah pun ridho atas setiap amaliyah kita. Amin Allahumma. Inilah kami warga masyarakat Desa Wanajaya, khususnya DKM Masjid Jami Baitul Muttaqin. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang telah berjuang luar biasa. Matur semasun sangat. Pengajian sukses bukan dari banyaknya yang hadir, tapi pengajian sukses adalah terlihat setelah pengajian usai. Apakah setelah pengajian selesai ada akhlak kita yang lebih baik dari sebelumnya? Kalau masih sama namanya rugi, lebih buruk dari yang kemarin namanya celaka. Maka kita diajak menjadi orang-orang yang beruntung, yang kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan dzurriyyah soleh solehah, keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu, ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu karena nanti akan dipimpin doa langsung oleh Romo Kiai untuk rasa ta'zim saya santri kepada para masyayikh di Desa Wanajaya. Romo Kiai terima kasih hadir langsung dan membimbing kami warga masyarakat dan panitia dari Jamaah Masjid Baitul Muttaqin. Pak Ku terima kasih atas nama pemerintah Desa Wanajaya yang telah mensupport kami warga masyarakat Wanajaya. Mudah-mudahan setelah doa dari Pak Kiai, panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya harap dengan tertib mohon 2-3 menit saja duduk masih di sini. Doa yang nanti akan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada panitia matur sembahun sangat. Mudah-mudahan kula panjenengan saged istiqomah ngurip-urip Masjid Baitul Muttaqin. Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.